Video amatir merekam detik-detik ledakan hebat saat insiden kebakaran di Jalan Muwardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ledakan diduga berasal dari tabung gas nitrogen di salah satu ruangan. Akibatnya 3 petugas pemadam kebakaran dan 2 petugas PPSU yang turut membantu pemadaman terluka. Para petugas yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras untuk mendapatkan tindakan medis. Kebakaran diketahui berawal dari lapak barang bekas yang menyambar ke sebuah warung dan indekos. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Sepertinya korsleting listrik diduga. Pak, ini objek yang terbakar apa? Lapak, Pak. Lapak. Lapak apa, Pak? Lapak barang bekas. Selain lapak, apa yang terbakar nih, Pak? Lapak barang bekas menyambar ke sebuah toko Madura. Itu ledakan karena N2, Pak, alat untuk mengelas. Gas yang untuk mengelas itu terbakar, akhirnya anggota kita kena ledakan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit dan 85 personil petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Dari Jakarta, Miftol Gani, Ainus melaporkan. Dari rekaman video amatir warga, terlihat kobaran api dan kepulan asap yang cukup tebal membubuk tinggi saat api melahap sebuah gudang kayu triplek hingga asrama karyawan yang berlokasi di bawah flyover Keranji, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran diduga terjadi akibat arus pendek listrik saat karyawan pergi ketika memasak air menggunakan alat perebus air elektrik. Akibatnya muncul api dari asrama karyawan dan merambat ke gudang triplek kayu. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya tumpukan kayu triplek yang membuat api cepat membesar dan membakar seluruh gudang serta asrama karyawan. Keluar dia nyolokin air, tapi dia lupa ditinggal ke Jatinegara beli raket itu nyamuk. Oke. Baru disitulah langsung orang kolong pada teriak. Kalau penyebabnya dugaan sementara sih arus pendek ya. Ada informasi dari warga tadi katanya ada karyawan yang sedang memasak air, ditinggal beli sesuatu, jadilah korsleting. Ini gudang apa sih, Pak? Gudang, jadi semacam distributor triplek. Kerugian diperkirakan 1,5 M. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian materi diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa, penggerbekan sarang narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Sejumlah emak-emak berupaya memprovokasi polisi yang baru saja menangkap seorang pria diduga pengedar narkoba. Makanya nyambung. Tahu aku. Enggak ada uang. Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan penggerebekan sarang narkoba di Jalan Masjid Taufik, Kota Medan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan tersebut, polisi menangkap seorang pria yang diduga merupakan pengedar narkoba. Untuk menjangkau lokasi penggerebekan, polisi harus melewati gang sempit sebelum akhirnya berhasil meringkus seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu tersebut. Dari tangannya, polisi menyita beberapa barang bukti, seperti 1 paket sabu siap edar, timbangan elektrik, dan puluhan plastik pembungkus narkoba. Dalam penggerebekan ini sempat diwarnai kericuhan usai sejumlah emak-emak berupaya memprovokasi polisi yang tengah melakukan penggeledahan. Polisi yang pada akhirnya berhasil menenangkan warga, kemudian menemukan sebilah samurai di rumah yang digerebek. Kanit 2 Satres Narkoba Polrestabes Medan AKP Heriadi menyebut pihaknya kini tengah memburu pemasok narkoba kepada pelaku guna mengungkap jaringan yang lebih besar. Kami amankan saat ini 1 orang yang melakukan tindakan menjual belikan narkoba.
Polisi akan terus mengawasi lokasi penggerebekan yang sebelumnya kerap dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Jika nantinya kembali ditemukan, maka polisi akan melakukan penggerebekan kembali hingga kawasan ini bebas dari praktek penyalahgunaan narkoba. Pemirsa, warga Jalan Pertanian Durensawit, Jakarta Timur menangkap seorang pemuda yang diduga hendak membeli narkoba. Pemuda tersebut tidak bisa mengelak saat warga memeriksa percakapan di telepon genggamnya. Pemuda berinisial FR ini tak bisa mengelak ketika warga di Jalan Pertanian Durensawit, Jakarta Timur mengamankannya. Berawal dari kecurigaan warga dengan gerak-gerik pelaku saat ia mendatangi wilayah itu pada dini hari. Warga kemudian mengamankan dan memeriksa telepon genggam pelaku dan menemukan percakapan terkait transaksi narkoba. Saya mau nongkrong di sini. Itu udah ada dia di situ sendiri. Terus akhirnya Mambo negor, tanyain orang mana, katanya dia lagi nungguin temen di sini. Pas ditanyain lagi nunggu temen, ternyata jalannya di sini titiknya. Itu dia lagi jauhan itu narkoba. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Durensawit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi berhasil mengamankan salah seorang pelaku pencuri kabel air mancur di Masjid 99 Kubah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun salah seorang pelaku lainnya berhasil kabur dan masih diburu oleh polisi. Seperti inilah tampang Vendiktus, 35 tahun, usai diringkus tim Jatanras Polrestabes Makassar di kawasan Masjid 99 Kubah, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku pencurian kabel air mancur senilai belasan juta rupiah dipergoki oleh masyarakat dan selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian. Di hadapan petugas, pelaku mengaku telah beraksi sebanyak 2 kali di lokasi yang sama. Dalam melancarkan aksinya, pelaku dibantu satu rekannya yang berhasil kabur. Sejumlah barang bukti berupa gunting, tang hingga parang untuk melancarkan aksi tersebut turut diamankan polisi. Baik, betul, memang telah diamankan seorang pelaku pencurian yang melakukan pencurian kabel di sekitar Masjid 99 Kubah di Kota Makassar. Jadi pelaku ini tertangkap tangan oleh masyarakat saat sedang melakukan pencurian kabel, kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Pada saat itu dari tim Reskrim Polrestabes Makassar mendatangi TKP dan mengamankan pelaku bersama barang bukti. Barang bukti itu 1 karung kabel bersama dengan alat pemotong. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 KUHP tindak pidana pencurian dengan pemberatan ancaman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Sedangkan rekan pelaku yang telah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran kepolisian. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Pagi. Sebuah tempat penimbunan BBM ilegal di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara meledak. Belasan drum berisi solar dan 1 mobil hangus terbakar. Panas sekali. Video amatir warga merekam detik-detik ledakan disertai api dan kepulan asap di sebuah tempat penimbunan BBM ilegal di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Warga pun panik karena api dengan cepat membesar. Belasan drum berisi solar dan 1 unit mobil hangus terbakar. 4 mobil pemadam kebakaran pun diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Adapun menurut warga, aktivitas di lokasi ini telah berlangsung selama 1 tahun. Jadi saya tahunya itu kalau memang ada kejadian kebakaran itu adalah dari masyarakat lingkungan 7. Jadi mereka tuh kok rame-rame jalan ke sini gitu kan. Apa yang kebakar gitu. Jadi dibilang orang itu adalah di depan walet itu ada kebakaran gitu kan. Cuma saya pun nggak tahu apa itu di dalamnya, saya nggak tahu gitu kan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dan dugaan penimbunan BBM ilegal.
Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Di Badung, Bali, pemirsa, seorang pria harus duduk di kursi pesakitan lantaran memelihara hewan yang dilindungi jenis landak Jawa. Terdakwa Inyo Mansukena pun histeris mendengar dakwaan dari penuntut umum dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Inyo Mansukena terdakwa kasus pelanggaran undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menangis histeris usai keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Bahkan terdakwa harus dipapah oleh petugas untuk dibawa ke ruang tahanan usai menjalani sidang pertamanya setelah ia ditetapkan sebagai tersangka lantaran memelihara 5 ekor hewan yang dilindungi jenis landak. Inyo Mansukena sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Bali pada Maret 2024 lalu. Pada sidang pertama, terdakwa memohon kepada majelis hakim yang dipimpin oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra untuk diberikan keringanan penangguhan penahanan. Di hadapan majelis hakim, Sukena mengaku tidak memahami jika landak merupakan hewan yang dilindungi, mengingat di sekitar rumahnya di Desa Bongkasa, Kabupaten Badung, Bali, banyak landak berkeliaran. Majelis hakim masih mempertimbangkan permohonan terdakwa dan akan menjawab permohonan pada sidang berikutnya yang akan digelar pada 12 September di Pengadilan Negeri Denpasar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan penyanyi cilik era 90-an dan presenter Putri Zizi Novianti atau akrab disapa Puput Novel meninggal dunia di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Sebelum dikabarkan meninggal dunia, almarhumah diketahui sempat dirawat karena penyakit kanker payudara yang dideritanya selama 3 tahun terakhir. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Mantan penyanyi cilik era tahun 90-an sekaligus presenter Putri Zizi Novianti atau yang dikenal sebagai Puput Novel meninggal dunia di usia 50 tahun. Artis kelahiran 31 Agustus ini telah malang melintang di dunia hiburan sejak kecil hingga akhir hayatnya. Puput Novel memiliki 36 album serta membintangi sejumlah sinetron dan film. Karangan bunga dari berbagai kalangan berdatangan ke rumah duka di Jalan Raden Fatah 3 nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu malam. Selain dari kolega, karangan bunga juga datang dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan beberapa politisi. Sejumlah pelayat juga terus berdatangan untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Puput Novel menghembuskan nafas terakhirnya dalam perawatan medis di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu malam. Sebelumnya, kondisi kesehatan Puput Novel mulai turun sejak 4 hari lalu. Hal ini diakibatkan kanker payudara yang dialaminya selama 3 tahun terakhir. Ada komplikasi sih jatuhnya, ada komplikasi di jantung dan paru-parunya, jadi sampai di situ aja sih. Emang kakak tuh ceria orangnya, jadi dia nggak mau kelihatan orang sedih, nggak mau kelihatan dia lagi sakit, karena dia tuh selalu pengen membawa kebaikan lah buat sekitarnya gitu. Jadi ya kalau dia sakit dia nggak ngeliatin gitu. Puput Novel wafat di usia 50 tahun dan meninggalkan seorang suami serta 2 orang anak. Menurut keluarga, jenazah Puput Novel rencananya akan dimakamkan di TPU Sanjaya Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin pagi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, kuasa hukum para pemohon menyiapkan 50 saksi dan novum atau bukti baru yang menunjukkan pemohon tidak bersalah.
Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan dilanjutkan Senin di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Sidang beragenda tanggapan jaksa atas memori PK dari pemohon. Sebelumnya, sidang perdana digelar Rabu pekan lalu. Hakim sempat berencana menggelar sidang secara tertutup dengan alasan ada materi bermuatan kekerasan asusila. Namun karena ditentang kuasa hukum para terpidana atau pemohon, sidang digelar terbuka untuk umum. Sementara itu, tim kuasa hukum pemohon dari DPN Peradi menyiapkan 50 saksi dan novum atau bukti baru. Dan pendapat kami ini tidak hanya disampaikan demikian, tapi kami dukung dengan bukti-bukti, fakta-fakta yang sudah kami sampaikan dalam permohonan dan akan kami buktikan di dalam persidangan. Ada berapa novum, Bro? Ada banyak sekali nih. Ada bukti saintifik yang betul-betul meyakinkan bahwa itu adalah kecelakaan. Ya, jadi kita harus melihat ya, karena novum itu adalah keadaan yang baru kita ketahui sekarang, yang sebenarnya pada waktu perkara itu berjalan, itu sudah ada. 6 terpidana yang mengajukan PK diantaranya Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Mereka telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, keracunan massal menimpa puluhan siswa SMP IT Cahaya Madani di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Mereka mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah usai mengonsumsi makanan dari pihak sekolah. Puluhan siswa asrama sekolah menengah pertama Islam Terpadu Cahaya Madani Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat ini dilarikan ke IGD RSUD Lubuk Sikaping usai diduga keracunan makanan. Para siswa mengeluhkan pusing, mual, sakit perut, hingga muntah-muntah setelah menyantap makanan yang disediakan pihak sekolah. Sebanyak 72 siswa pun langsung mendapatkan penanganan medis di RSUD Lubuk Sikaping. 17 siswa harus menjalani rawat inap karena kondisi yang cukup parah. Sementara 55 siswa lainnya telah dipulangkan setelah kondisinya dinyatakan membaik. Sudah tidak pusing lagi, ya tidak mual lagi, cuman tinggal mereka pemulihan di rumah untuk tidak pusing dan mual, sudah diberikan obat juga untuk dibawa pulang. Pihak rumah sakit pun akan memastikan penyebab keracunan makanan dari sampel muntah dan makanan yang dikonsumsi para siswa. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Pramono Anung Rano Karno kembali menyapa warga Jakarta saat kegiatan Car Free Day di Bundaran HI Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sementara Anies Baswedan menyapa warga sambil bersepeda di Car Free Day kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Ayo, sialan terus, ini anak Betawi asing. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno berkaraoke bersama warga di Car Free Day Bundaran HI Jakarta Pusat. Keduanya menyanyikan lagu Sidul Anak Betawi yang merupakan soundtrack Sidul Anak Sekolahan. Masyarakat pun yang hadir di CFD antusias menyanyikan lagu ini. Tak hanya mengajak warga berkaraoke, momen CFD ini juga dimanfaatkan Pramono Rano untuk menyapa dan menyerap aspirasi warga Jakarta. Kenapa kami datang ke Car Free Day? Ketika masyarakat ada di sini cukup banyak. Dan kita bisa mendengar banyak masukan keluhan dari masyarakat. Bahkan saya pribadi kemarin 4 datang ke kawinan, 3 tidak diundang. Kenapa saya datang? Saya ingin mendapatkan apa respon masyarakat. Saya datang ke kawinan, mohon maaf, di gang sempit masyarakat Betawi. Mereka kaget banget saya datang. Tapi mereka menyampaikan banyak hal. Kedua, di masyarakat Batak yang ada di Kelapa Gading. Ini kurang lebih 3.000 orang. Pipi saya ditarik kanan kiri. Artinya mereka udah mulai kenal saya pribadi. Seperti yang saya janjikan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama pasti saya akan dikenal.
Sementara itu, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan tetap rutin berolahraga sepeda sambil menyapa warga di Car Free Day kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Warga pun memanfaatkan momen ini untuk berkumpul dan berfoto bersama Anies Baswedan. Tak lama berselang, Anies pun kembali melanjutkan kegiatan bersepeda. Momen kegiatan olahraga sejumlah tokoh kini menarik perhatian masyarakat Jakarta, khususnya dalam rangka Pilkada Jakarta. Terlebih beberapa waktu lalu, Pramono Anung, Rano Karno, dan Anies Baswedan pernah bertemu tanpa sengaja saat berolahraga di Car Free Day. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Bakal Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersilaturahmi dengan keluarga besar film Sidul. Dalam kesempatan ini, Rano Karno meminta maaf kepada pemain dan kru karena harus menunda pembuatan sequel film Sidul. Untuk nggak tahu juga kapan kita buat, tapi artinya sekedar kita, saya tahu. Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menggelar acara silaturahmi dengan para pemain dan kru film Sidul yang diadakan di Warung Bang Dul, Cilandak, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Secara khusus, Rano Karno meminta maaf kepada para pemain dan kru film Sidul karena pembuatan sequel film Sidul ditunda lantaran adanya serangkaian kampanye Pilgub 2024. Makanya kenapa saya undang? Karena memang jujur, saya ada rencana untuk melanjutkan Sidul. Skenario udah selesai. Tim kecil sudah hunting lokasi sampai ke Belanda, sampai ke Delft, sampai ke Rotterdam. Realita sekarang saya ada penugasan yang lain. Makanya tadi saya kumpulkan. Saya kumpulkan teman-teman kru. Memang mereka profesional, sampai hari ini belum ada yang terikat kontrak. Tapi kalau dipanggil soal Dul, pasti produksi yang lain akan mereka korbankan. Nah sekarang saya bilang udah, kamu cari tempat yang lain, sementara situasi seperti ini. Jadi sebetul itu inti acara sore ini. Mohon bantuan. Selain untuk menjaga silaturahmi dengan keluarga besar Sidul, dalam kesempatan ini Rano Karno menyampaikan bahwa pemeran Sarah dalam film Sidul yakni Cornelia Agatha menjadi tim sukses pemenangan Pramono Rano. Dari Jakarta, Aulina Iyasya dan Di Bernadi iNews melaporkan. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta 2024. Sebelumnya, Paslon Pramono Anung Rano Karno mengumpulkan komedian Lis Hartono alias Cak Lontong sebagai Ketua Tim Pemenangan, sedangkan advokat Kamarudin Simanjuntak menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan independen Dharma Kun. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni ditunjuk Koalisi Indonesia Maju atau Kimplas sebagai Ketua Tim Pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Sahroni mengaku siap memenangkan RK Suswono dalam pertarungan Pilgub Jakarta meski mendapat penolakan dari sejumlah warga. Sahroni yakin RK Suswono merupakan pasangan yang tepat untuk memimpin Jakarta. Sahroni juga tidak mempermasalahkan wacana Ridwan Kamil untuk menaikkan anggaran biaya operasional rukun warga hingga 200 juta rupiah jika menang di Pilkada 2024. Tadi malam ada telepon menyampaikan itu tentang untuk jadi ketua tim sukses. Banyak kan Pak RK sudah menjanjikan hal terkait sampai kecamatan 200 juta ya. Iya, tuh gimana tuh Bang? Ya nggak apa-apa, duitnya banyak kok Jakarta. Sebelumnya, rival RK Suswono yakni Pramono Anung Rano Karno mengumumkan komedian Lis Hartono alias Cak Lontong sebagai Ketua Tim Pemenangan. Dipilihnya Cak Lontong lantaran Pramono Rano ingin menciptakan politik riang gembira. Nama Cak Lontong diumumkan langsung oleh Pramono Anung saat berkunjung ke Museum Bang Yos milik mantan Gubernur Jakarta Sutioso. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Kenapa nama-nama ini saya umumkan di tempatnya Bang Yos? Karena energi Bang Yos sebagai petarung itu menginspirasi kami untuk mengumumkan di tempat ini. Karena ini Bang Yos, pertanyaan ini berkali-kali ditanyakan. Siapa yang menjadi ketua tim pemenangannya?
dengan berbagai asumsi bahwa nama-nama yang ada nanti bisa dicek sebelumnya menjadi timnya siapa dan sebagainya. Yang jelas kami menampung nama-nama itu dengan penuh kesadaran dan ini adalah tim yang akan bekerja untuk pemenangan saya nggak usah dipanggil Bang, saya pakai Mas Pram aja sama Bang Dul. Selain Cak Lontong, nama aktris sekaligus lawan main Rano Karno di serial Sidul Anak Sekolahan, Cornelia Agatha, juga masuk dalam daftar tim sukses. Sementara politisi PDIP Prasetyo Edi Marsudi ditunjuk sebagai Ketua Harian Tim Ses Pramono Rano. Sementara itu, pasangan dari jalur independen Dharma Pongrekun Kunwardana menunjuk pengacara Kamarudin Simanjuntak sebagai Ketua Tim Pemenangan. Nama Kamarudin mulai dikenal publik saat menjadi kuasa hukum Brigadir Yosua yang dibunuh atasannya Ferdi Sambo. Kamarudin menyebut pasangan Dharmakun bisa menjawab segala permasalahan yang dihadapi Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menghadiri deklarasi tim pemenangan Pilkada Jateng 2024 di Majapahit Convention Ballroom Semarang, Jawa Tengah. Belas partai politik mendeklarasikan dukungan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun. Di antaranya parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus, yakni PKB, Gerindra, Demokrat, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, dan P3. Dari luar koalisi, PSI, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Garuda, PBB, Perindo, dan Prima juga turut menyatakan dukungan. Ahmad Lutfi pun meminta para pendukungnya untuk menjalani Pilkada serentak 2024 secara damai dan demokratis. Tidak memfitnah, tidak menyerang, dan tidak menjelekkan kepada kontestan lain maupun para pendukung kontestan lain. Saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya menginginkan adanya suatu kemenangan. Tetapi raihlah proses kemenangan itu dengan cara sesuai dengan norma kaidah demokrasi yang santun, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saged? Bisa? Bisa. Kita cinta kepada Jawa Tengah, tetapi kita lebih cinta kepada demokrasi yang akan kita lakukan. Pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun mengusung jargon ngopeni ngelakoni, yakni mengusung suasana kebersamaan dan kegembiraan dalam pilkada. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi menyapa kader PD Perjuangan di Rembang, Jawa Tengah. Keduanya mengikuti rapat kerja cabang khusus menyambut Pilkada serentak 2024. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Hendi, tiba di kantor DPC PDIP Kabupaten Rembang Minggu siang untuk menghadiri rapat kerja cabang khusus PDI Perjuangan. Kehadiran Andika Hendi disambut antusias ratusan kader PDIP. Andika menyampaikan, sebagai pendatang baru di dunia politik, dirinya menyadari harus sering bertemu dengan kader PDIP di wilayah Jawa Tengah. Meski belum pernah bertugas di Jawa Tengah selama menjadi anggota TNI, Andika menyebut memiliki kewenangan tersendiri pada sejumlah tempat di Jawa Tengah. Andika Hendi pun akan tetap berusaha maksimal dalam meraih dukungan warga Jawa Tengah di Pilkada 2024. Bang punya prestasi yang nyata karena dalam pemilihan legislatif kemarin suaranya bertambah. Itu adalah sebuah prestasi. Ya, optimis Pak ya? Saya optimis. Ya. Terima kasih Pak ya. Andika juga menyarankan kader PDIP untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjawab pertanyaan masyarakat mengenai sosok pasangan Andika Hendi. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan.
Dalam waktu 3 hari, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih 2024 mengunjungi 5 negara di Asia Tenggara. Kunjungan tersebut membahas kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke sejumlah negara-negara di Asia Tenggara. Berangkat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dari Jakarta, Prabowo berangkat ke Brunei Darussalam menemui Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam pada Kamis 5 September 2024. Dalam kunjungan ini, sejumlah isu strategis dibahas, terutama bidang pertahanan. Keesokan harinya, Jumat 6 September 2024, Prabowo terbang ke Laos menemui Presiden Laos Thongloun Sisoulith. Dalam kunjungan ini, Prabowo menegaskan ingin melanjutkan hubungan baik dengan Laos serta komitmen menjaga stabilitas keamanan regional ASEAN. Tak hanya ke Laos, di hari yang sama, Presiden terpilih Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Kamboja menemui Presiden Senat Samdech Aka Mohasena Padetecho Hun Sen dan Perdana Menteri Kamboja Samdech Moha Borfor Tipadei Hun Manet. Dalam pertemuan ini, Prabowo menekankan komitmen berkelanjutan memperkuat pertahanan kerjasama Indonesia dan Kamboja. Keesokan harinya, Sabtu 7 September 2024, Prabowo Subianto berangkat ke Malaysia menemui Raja Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saat bertemu Perdana Menteri Anwar, Prabowo Subianto memberikan undangan pelantikan presiden yang akan digelar bulan depan di Jakarta. Selain itu, di Malaysia, Prabowo juga membahas kerjasama di bidang pertahanan hingga operasi latihan. Masih di hari yang sama, Prabowo Subianto terbang menuju Bangkok, Thailand pada Sabtu 7 September 2024. Bersama putranya Didit Hedi Prasetyo, Prabowo menemui mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan Perdana Menteri Thailand yang baru, Pai Tongtan Shinawatra. Pertemuan ini membahas kerjasama Indonesia dan Thailand. Pemirsa, hingga kini Presiden terpilih Prabowo Subianto masih merancang formula susunan kabinet pemerintahannya. Jelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada Oktober mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto masih merancang formula susunan kabinetnya. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo. Menurutnya hingga kini Prabowo masih menelisik rekam jejak dan kapasitas para calon menterinya. Menurut Rahayu Saraswati Joyo Hadi Kusumo, Prabowo sedang mendalami orang-orang yang akan menjadi pembantunya selama 5 tahun ke depan. Ia juga menyebut Prabowo tak menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung di pemerintahannya. Jujur, waktu awal semua calon-calon menteri itu kenapa butuh waktu yang cukup lama, karena pasti akan dilihat dari kapasitas, akan dilihat dari latar belakangnya full ya, yang bagaimana harus yang terbaik yang bisa menggabungkan antara eksekusi program, menangkap visi misi Astacita, dan tentunya memahami bagaimana pemerintahan dari segi birokrasi itu harus berjalan. Semua itu harus dipertimbangkan ya. Siapa yang jadi kita nggak tahu. Kita lihat aja. Pemirsa, kita buka informasi Pekan Olahraga Nasional ke-21 dari cabang olahraga sepak bola putra, yang mana tim Sulawesi Tengah meraih kemenangan atas tim Jawa Tengah. Ya, Sulteng menang dengan skor tipis 2-1. Tim Sulawesi Tengah meraih kemenangan atas tim Jawa Tengah pada laga grup B sepak bola putra PON ke-21 di Stadion Haji di Murtala Banda Aceh pada Minggu sore. Tim Sulteng membuka keunggulan mereka pada menit ke-33 lewat gol dari Wahyu Almanporu. Tim Sulteng kemudian mengadakan keunggulan pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-85 lewat Muhammad Adrian.
Tim Jawa Tengah sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-89 dengan gol dari Erwin Fardiansyah. Taka kemudian menimpa tim Sulteng usai Nadil terkena kartu merah dari wasit. Meski begitu, tim Sulteng menang dengan skor akhir 2-1. Hasil ini membuat peluang tim Sulteng ke-8 besar semakin terbuka, sedangkan bagi Jateng, kekalahan ini membuat mereka dipastikan tersingkir karena tidak sekalipun meraih kemenangan di laga grup B. Sementara itu tim Jambi berhasil mendulang emas perdana senam aerobik lewat nomor trio di PON ke-21. Ya, sedangkan tim Jawa Timur juga menyabet medali di cabang olahraga barongsai. Tim Jambi berhasil mendulang medali lewat senam aerobik lewat nomor trio di PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Medali didapat lewat atlet Aprilian Anggara, M. Angger Darmawan, dan M. Angger Setiawan. Berlaga di Gor Dispora Sudeli Serdang Sumatera Utara, trio ini mendapat poin 19.100 dengan rincian keindahan gerakan, kesulitan, dan eksekusi. Bagi tim Jambi, ini juga merupakan medali emas perdana mereka di PON ke-21. Dari cabang olahraga barongsai nomor kecepatan, tim Jawa Timur berdiri di podium tertinggi. Bertanding di Martial ATR Arena Sports Center Deli Serdang Sumatera Utara, tim Jawa Timur meraih waktu tercepat dengan catatan waktu 19 detik dan membuat mereka meraih medali emas. Kekompakan antar sesama pemain serta menjaga kebugaran tubuh dan latihan fisik menjadi kunci tim Jatim meraih emas. Ini merupakan medali kedua tim Jawa Timur di cabang olahraga barongsai. Persiapan menuju upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 sudah memasuki fase akhir dengan menggelar gladi bersih. Menpora juga menyebut persiapan pembukaan PON ke-21 sudah sesuai target. Jelang pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-21, sejumlah persiapan terus dimatangkan panitia di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Salah satunya dengan menggelar gladi bersih upacara pembukaan pada Minggu malam. Rencananya upacara pembukaan akan diisi penampilan tarian kolosal khas Aceh. PON kali ini juga menjadi PON yang terbesar sepanjang sejarah olahraga nasional karena untuk pertama kalinya 2 provinsi menjadi tuan rumah. Ini sesuatu yang luar biasa karena ini pertama kalinya dilakukan di 2 provinsi sekaligus. Jadi ini karena kolaborasi yang baik, komunikasi yang baik, inilah tantangan-tantangan PON yang dilakukan di 2 daerah sekaligus di 2 provinsi. Ini alhamdulillah sementara semuanya sesuai target dan tercapai. 38 kontingen dari 38 provinsi plus 1 kontingen IKN besok akan mengikuti upacara pembukaan. Jadi secara kesiapan venue-nya sudah siap, kemudian juga dari sisi panitia pelaksana, peralatan pertandingan semuanya sudah siap. Upacara pembukaan PON ke-21 akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dari Banda Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demi mendukung kelancaran penyelenggaraan PON ke-21, masyarakat akan dimudahkan dengan berbagai terobosan pelayanan perbankan. Ya, nantinya masyarakat akan lebih mudah melakukan transaksi finansial. Untuk memudahkan transaksi keuangan selama berlangsungnya perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh, PT Bank Syariah Indonesia akan melakukan beberapa terobosan guna memberikan kenyamanan bertransaksi bagi masyarakat. Terobosan tersebut diantaranya menambah 3.574 edisi agen, 910 anjungan tunai mandiri, 5 mobil kas keliling, 4.500 merchant kris, serta 17.830 BSI agen yang tersebar di seluruh venue PON Aceh. Direktur Sales dan Distributor BSI Anton Soekarno menyebut, selain menambah fasilitas selama perhelatan PON Aceh Sumut, BSI juga menambah kebutuhan uang tunai mencapai 2,7 triliun rupiah. Kita sekarang melakukan tambahan ATM.
Jadi ATM kita di Aceh ini kita tambah sekitar 206 ATM tambahan baru. Nah, kita juga pastikan ya sekitar ada 17.000 BSI agen kita yang juga harus beroperasi secara baik selama pelaksanaan PON maupun setelahnya. Nah, juga kita tambahkan kepada mereka sekarang branding yang lebih kelihatan. Untuk mempermudah transaksi, masyarakat disarankan untuk menggunakan BSI Mobile karena tersedia berbagai fitur yang bisa diakses oleh nasabah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Masyarakat optimis Timnas bisa menaklukkan The Socceroos yang harus menerima kekalahan 0-1 dari Bahrain dalam laga kandang di pertandingan pertama. Bisa 80% karena banyak pemain-pemain muda yang berbakat. Menurut saya bisa lebih baik lagi mainnya. Tebakan skor mungkin bisa 2-0 lah ya. Peluangnya cukup besar ya, karena kan kita berstatus tuan rumah ya, yang bakal mendapat dukungan dari supporter, dan secara kita ada penambahan pemain-pemain baru ya di skuad kita yang saat ini. Ya mungkin 60-40 lah Indonesia-Australia. Skor tipis 2-1 buat Indonesia. Mungkin Ragnar ya, karena kan kita status tuan rumah ya, kita bakal menyerang terus ya. Menurut saya Ragnar bakal unjuk kualitas dan mencetak gol. Dia pemain terbaiknya. Harapannya ya pasti kita ingin melihat timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia ya, itu aja sih. Untuk peluang sih ya saya bilang 50-50 ya, karena kalau menurut kekuatan sekarang Indonesia tuh semuanya mumpuni. Dari kekuatan yang main di luar sampai di Indonesia hampir semua rata-rata seimbang gitu, dari skill sama fisik. Tebakan skor untuk saya tuh 2-1 untuk Indonesia. Ya, karena kan kita tuan rumah harus lebih pede gitu kan. Kalau menurut saya match of the match-nya itu bisa jadi di Rafael Struijk karena dia selalu membuka ruang dan rajin menjemput bola. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Karakter animasi karya anak bangsa ikonik milik MNC Animation, Kiko dan Lola hadir di pameran Indonesia Mom and Kids Baby Wellness Fair atau IMKIDS 2024 di Jakarta. Ya, Kiko dan Lola berhasil memukau anak-anak dan orang tua yang hadir dengan aksi interaktifnya. Acara Meet and Greet Kiko dan Lola berlangsung meriah ketika karakter favorit anak-anak ini mengajak pengunjung untuk bernyanyi dan menari bersama di Indonesia Mom and Kids Baby Wellness Fair 2024 di JCC Senayan, Jakarta. Sorak-sorai dan tawa riang memenuhi ruangan saat Kiko memimpin lagu-lagu ceria, menciptakan suasana yang penuh kegembiraan. Para pengunjung tak hanya antusias mengikuti setiap gerakan tari, tetapi juga mengabadikan momen keseruan bersama Kiko. Karakter yang paling disuka dari film Kiko nih apa nih? Lola. Lola. Suka Lola. Apa? Kenapa paling suka sama Lola? Karena Lola itu lucu banget. Selain itu, anak-anak juga bisa menghabiskan waktu libur akhir pekan dengan berbagai aktivitas gratis seperti mewarnai dan bermain game terbaru Kiko Survivor dari Games Plus di booth MNC Animation. Mengajarkan masyarakat Indonesia kalau memang lokal IP atau produk IP Indonesia, animasi-animasi Indonesia itu bisa bersaing dengan produk luar, termasuk game-gamenya juga. Jadi dukung animasi dan produk lokal Indonesia. Kalau dari bentuk support MNC Animation ini ya seperti ini dari MNC Animation mendukung ya dalam booth-nya ini ada kegiatan mewarnai untuk anak-anak dan juga ada kegiatan acara Meet and Greet Kiko Animation. Jadi anak-anak yang biasanya hanya menonton di layar TV bisa bertemu langsung dengan karakter-karakternya. Di pameran IMKIDS 2024 yang berlangsung 5 hingga 8 September ini, MNC Animation juga memperkenalkan beberapa teaser animasi terbarunya, yaitu serial Titus the Detective yang akan tayang bulan ini di RCTI, animasi Zana Whisper of the Volcano Isle yang rencananya akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada tahun 2025 mendatang. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dipo Andi, iNews melaporkan. Dalam rangka Hari Pelanggan Nasional 2024, produsen berlomba untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Berbagai kegiatan pun dilakukan guna membangun hubungan baik antara produsen dan konsumen.
Paragon Corp kembali merayakan Hari Pelanggan Nasional 2024 dengan mengusung semangat transformasi dan fokus pada pelanggan melalui rangkaian aktivitas Kamu Bermakna Fest. Perayaan ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi kepada pelanggan, tetapi juga momen penting untuk mengajak seluruh karyawan Paragon untuk memperkuat komitmen mereka terhadap pelayanan. Sebagai rangkaian dari acara, Paragon Corp menggelar Fun Walk yang diikuti 1.000 peserta yang berlangsung di FX Sudirman. Acara ini dihadiri oleh jajaran direksi karyawan Paragon, konsumen produk Paragon. Bagaimana kita melihat pelanggan itu memang menjadi sumber inovasi dari Paragonian semuanya. Makanya kan temanya jadi apa? Kamu bermakna grow with customer. Nah, itu ceritanya ke sana. Selain itu, Paragon Corp juga mengadakan serangkaian acara lainnya seperti games yang berada di salah satu booth Paragon. Dari Jakarta, Anggita Maura dan Marwi Caksono, iNews melaporkan. Pemirsa, saat ini di rumah duka almarhumah Puput Novel sudah ada rekan kami, Elsie Keshi. Elsie, selamat pagi. Elsie, bagaimana suasana terkini di rumah duka? Ya, Cikal, Galuh dan juga pemirsa, dunia hiburan tanah air kembali berduka. Kali ini salah seorang aktris dan juga penyanyi yang populer pada tahun 80 hingga tahun 90-an, yakni Putri Zizi Novel atau akrab disapa dengan Puput. Beliau meninggal dunia pada pukul 18.25, tepatnya pada kemarin hari Minggu 8 September di Rumah Sakit MMC Jakarta Selatan. Dan kondisi terkini di tempat saya berada yaitu di kediaman beliau yang juga merupakan rumah duka. Memang seperti yang dapat saksikan di belakang saya, sudah banyak sekali datang bunga-bunga dari sejumlah tokoh publik yang juga kerabat-kerabat beliau. Dan menurut pantauan kami, sejumlah tokoh publik yang mengirimkan bunga antara lain seperti Eko Patrio. Kemudian saya juga melihat ada karangan bunga yang datang dari Erlangga Hartarto dari Partai Golkar. Hal ini memang karena beliau, Puput, juga sempat menjadi salah seorang kader dari Golkar. Tidak hanya sempat menjadi kader dari Golkar, tapi beliau juga sempat menjadi kader dari sejumlah partai lain seperti P3 dan juga PAN. Dan saya juga melihat di belakang saya terdapat karangan bunga yang berasal dari Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang benar sekali, Cikal, nantinya jenazah akan dimakamkan di TPU Senjaya Blok L, Jakarta Selatan sekitar pukul 8 atau 9, dan hingga saat ini juga kami masih belum mendapatkan informasi terkait nantinya jenazah akan disolatkan di mana, tetapi rencananya akan dimakamkan di TPU Senjaya Blok L, Jakarta Selatan. Kemudian hingga saat ini menurut pantauan kami memang kondisi di kediaman atau di rumah duka juga masih relatif senggang, belum ada tokoh-tokoh publik maupun dari kalangan selebriti yang datang untuk melawat di pagi hari ini. Hingga malam hari kemarin juga kami masih melihat bahwa memang belum banyak artis-artis ataupun juga tokoh-tokoh publik yang melawat, tetapi bunga-bunga juga terus berdatangan. Dan kami juga dapat informasikan kepada Anda, Cikal, Galuh dan juga pemirsa, sebelum meninggal memang benar bahwa Puput juga sempat bergumul dan juga bertarung dengan kanker payudara yang sudah dideritanya sejak tahun 2021. Menurut perbincangan singkat kami dengan keluarga yang tidak ingin disebutkan namanya, beliau menyebutkan bahwa memang sempat ada rencana untuk berkunjung ke luar negeri guna melakukan operasi di luar negeri, tetapi ternyata kondisi kesehatan beliau masih terus menurun sehingga rencana tersebut tidak dilakukan. Dan memang beliau ini memproduksi banyak sekali album-album sebagai seorang penyanyi yang cukup produktif. Antara lain ada 28 album yang ia produksi selama menjadi penyanyi cilik, dan juga ada sekitar 8 album yang ia produksi sebagai penyanyi dewasa. Dan kami masih akan memantau seperti apa nantinya kondisi terkini dari kediaman atau rumah duka dari Puput Novel, dan kami akan mengabarkan kembali kepada Anda, Cikal dan juga Galuh. Terima kasih atas informasinya. Kami nantikan kembali update dari rumah duka almarhumah Puput Novel.